Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat yang beriman. Semoga selalu mengingat Allah dan video ini bermanfaat bagi kita. Amin. Bagi sahabat-sahabat yang baru, mohon jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya bermanfaat bagi orang lain juga. Dan aktifkan lonceng untuk mengetahui video update terbaru. Terima kasih. Rasulullah masa kecil. Menurut cerita dari generasi ke generasi sebagai sisa-sisa bangunan daerah kampung Bani Sa'ad, tempat masa kecil Rasulullah bersama ibu susunya, Halimah. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah diliputi sejumlah keberkahan dan kekhususan jelang kenabian. Bahkan, keberkahan dan kelebihan itu juga dirasakan orang-orang sekitarnya. Inilah 5 kekhususan, kelebihan dan keberkahan saat lahir Rasulullah SAW. 1. Melimpah. Cerita Halimah As-Sa'diyah dan suaminya bersama rombongan menawarkan jasa menyusui. Saat itu, kondisinya sedang musim paceklik dan terjadi kekeringan. Ketika itu, hanya Halimah yang tak mendapatkan jasa menyusui. Namun, ada tawaran untuk menyusui Muhammad. Kala itu, Halimah ragu karena Muhammad adalah seorang yatim, dia khawatir tidak ada yang memberinya upah. Pada akhirnya, Halimah tetap menerima Muhammad karena tak menerima anak lain. Hati Halimah kemudian berubah dan berharap mendapat berkah dari menyusui anak yatim. Keberkahan pun muncul, ASI Halimah menjadi penuh, sehingga Muhammad menyusu hingga tertidur. Unta Halimah juga mendadak penuh dengan susu, keledai yang dinaiki Halimah juga dapat berlari kencang hingga bisa tiba paling cepat di Bani Sa'ad yang merupakan daerah Halimah. 2. Tercukupi. Abu Talib menjadi paman asuh bagi Nabi Muhammad kecil setelah kakeknya wafat. Kondisi ekonominya bisa dibilang sederhana. Sebelum ada Muhammad, Abu Talib kadang kekurangan dalam memberikan makan untuk anak-anaknya. Namun, ketika ada Muhammad, makanan mereka menjadi cukup. Oleh karenanya, Abu Talib dan istri sering menunggu Muhammad untuk makan agar anak-anaknya tak kekurangan. Selain itu, Abu Talib juga sering meminta Muhammad kecil untuk meminum susu terlebih dahulu. Sebab, bila Muhammad minum terlebih dulu, maka susu tersebut akan cukup diminum anak-anaknya hingga puas. 3. Pembersihan hati. Ketika masa kecil Nabi Muhammad tinggal bersama ibu sambungnya Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'id. Saat itu Nabi Muhammad masih berusia 4 tahun. Malaikat Jibril, menyerupai seorang asing dengan pakaian serba putih, mendatangi Nabi yang sedang bermain bersama teman-temannya. Setelah itu, membelah dada lalu meletakkan hati Nabi Muhammad di bejana emas. Tak lama, hati tersebut dibasuh dan dimasukkan kembali. Melihat peristiwa itu, teman-teman sepermainan Nabi pun terkejut. Mereka lari terbirit-birit mengadu kepada Halimah As-Sa'diyah. 4. Awan. Dalam suatu perjalanan ke Syam, Muhammad kecil ikut pamannya berdagang. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Basra, rombongannya itu bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Di atas mereka, ada awan yang menaungi perjalanan rombongan Nabi. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Pendeta ini memandangi rombongan ini seakan mencari sesuatu dari mereka. Saat kalian datang, pohon dan batu menunduk sujud. Kedua-duanya tidak sujud kepada manusia, selain kepada seorang nabi. Dan saya juga mengetahui dia, sebagai nabi, dari hatam an-nubuwah yang ada di pundaknya. Pendeta Buhaira kemudian menjamu makan rombongan Abu Talib dengan maksud untuk memperhatikan satu persatu orang yang manakah yang telah membawa tanda-tanda kenabiannya itu. Semula Nabi tidak pergi ke rumah pendeta, dan selaku anak kecil dia tinggal menunggu barang dagangannya itu. Setelah pendeta tidak menemukan yang dicarinya, maka bertanyalah dia kepada Abu Talib, adakah di antara tuan-tuan yang belum datang kemari? Saya ini akan menjamu semuanya. Sahut Abu Talib, ada seorang anak kecil, kemenakan saya sendiri, dia sedang menunggu barang dagangan. Jawab pendeta itu, bawalah dia kemari sekalipun dia masih kanak-kanak. Kemudian Muhammad datanglah ke tempat pendeta itu. Setelah bertemu, maka pendeta itu memperhatikan gerak-gerik dan sifat-sifat serta tanda yang dicarinya. Semuanya itu terdapat pada diri Muhammad. Maka pendeta pun memuji-muji Muhammad dan memberi nasihat kepada Abu Talib, supaya anak ini dipelihara baik-baik, karena anak inilah yang akan menjadi pemimpin umat di kemudian hari. 5. Kenabian.
Disebut pula dengan Hatam an-Nubuwah. Tanda ini adalah tahi lalat berwarna hitam kekuning-kuningan di pundak. Sebahagian ulama mengatakan di situ tertulis Muhammad Rasul utusan Allah. Tanda ini telah membuat pendeta Buhaira menyuruh Abu Talib yang sedang berdagang di Syam untuk segera membawa Muhammad pulang ke Makkah. Sebab, dia khawatir jika orang-orang Yahudi yang mengetahuinya akan membunuhnya karena iri. Tanda ini juga yang dicari oleh seorang sahabat berkebangsaan Persia, Salman Al-Farisi atas wasiat dari seorang pendeta Kristen Umuriyah, wilayah Romawi. Tanda ini pula yang diselidiki oleh Tanuhi atas perintah Raja Romawi Timur, yang pada akhirnya membuatnya masuk Islam. Semoga menyelami kehidupan beliau, menambah kecintaan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, terima kasih.